Assalamualaikum Laskar Bros dimanapun anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab. Jadi 5 pertanyaan tersebut masuk ke kolom komentar dan kita pilih yang mewakili pertanyaan-pertanyaan dari Laskar Ngarit semua yang juga sudah masuk di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih buat jenengan, buat Laskar Ngarit Indonesia yang sudah memutuskan untuk like, subscribe, komen dan sering membantu membagikan video saya di grup-grup Facebook ataupun di grup WhatsApp, sehingga video saya, channel saya semakin banyak, semakin luas menjangkau peternak di Indonesia. Langsung saja, jangan terlalu berpanjang lebar. Pertanyaan yang hari ini akan kita jawab ada 5. Itu tadi sudah kita lihat bersama di intro. Pertanyaan yang pertama dari Yusuf Dwi. Dok, mau tanya, sapi darah saya setelah 3 bulan IB, ketika dipelirit atau diperah, putingnya keluar cairan kuning kental seperti madu. Apakah itu tanda sapi bunting atau sapi hamil? Mas Yusuf Dwi, keluar tidaknya cairan yang ada di puting itu tidak terkait dengan kebuntingan. Jadi bunting atau tidak bunting, maka seekor sapi induk akan cenderung mengeluarkan cairan bening seperti madu dari putingnya. Begitupun di pasien-pasien yang lain, seperti terutama pada anjing juga terjadi hal yang sama. Jika jenengan ingin tahu gejala sapi yang birahi, yang paling mudah jenengan lakukan adalah yang pertama, jika biasanya sapinya jenengan itu setiap 21 hari sekali birahi, lalu setelah dikawin suntik kok menjadi tidak birahi, maka bisa jadi ini menjadi indikasi pertama bahwa sapinya jenengan bunting. Kenapa? Karena hormon birahi dengan hormon kebuntingan itu berbeda. Hormon birahi itu dikontrol oleh hormon estrogen. Dia akan merangsang LH, FSH dan akan memunculkan gejala-gejala birahi, abang, abuh, anget, celingkrak-celingkrik, ngodal-ngadule pakan, teriak-teriak, naikin sapi di sebelahnya dan bersedia jika dinaikin, serta keluar lendir yang banyak bening dari vagina dan vulva. Sedangkan hormon kebuntingan adalah hormon progesteron. Maka hormon progesteron akan menjaga induk menjadi galak biasanya, atau menjadi keibuan lebih kalem, rambutnya mengkilat, pertumbuhan berat badannya meningkat pada saat kebuntingan, dan tidak akan muncul birahi. Jadi birahi itu dikontrol oleh hormon estrogen dengan manifestasi yang saya sebutkan tadi, sedangkan kebuntingan itu dikontrol oleh hormon progesteron dengan manifestasi yang berbeda. Kalau 3 bulan sebenarnya sudah sangat aman dilakukan pemeriksaan kebuntingan. Jadi monggo kalau jenengan ada kenalan dokter hewan, mantri, bisa diminta melakukan pemeriksaan pada sapinya jenengan apakah benar-benar bunting atau tidak. Siap Mas Yusuf Dwi. Oke, kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang kedua dari Viral ini tanya lebih dari 3 pertanyaan, cuman ini kita rangkum. Beliau bertanya, Pak, sapi saya baru beli 1 bulan yang lalu dan sudah saya obat cacing 2 kali merek XX, kita tidak usah menyebut mereknya, tapi belum ada perkembangan. Feses masih lembek, kadang mancur, enggak konsisten, badan makin kurus. Apa boleh saya obati lagi pakai Flukisid? Mengingat udah 2 kali dalam 1 bulan saya obat cacing. Apa benar kebanyakan obat cacing bikin sapi rusak? Oke, kita jawab satu persatu. Kita evaluasi satu persatu. Permasalahan dari diare dan semakin kurus itu tidak selalu disebabkan oleh cacingan. Bisa faktor lain seperti paru-paru, seperti ada infeksi bakterial, seperti ada bovine viral diare, seperti ada ketidaksesuaian makan, seperti ada overprotein atau terlalu banyak protein. Bahkan ketika jenengan sudah memberikan comboran dan konsentrat sekalipun, maka sapinya jenengan bisa tetap menjadi kurus dan tetap diare. Artinya, konkret, jika jenengan sudah 1 bulan melakukan terapi sendiri tidak sembuh, coba koordinasi dengan dokter setempat atau mantri setempat untuk melakukan pemeriksaan. Kira-kira permasalahannya ada di mana? Apakah ada di kekurangan pakan, ketidaksesuaian pakan, infeksi cacing, atau bakteri, atau bahkan virus, atau mungkin masalah yang lainnya?
atau bahkan ada penyakit kronis seperti SE dan lain-lain, atau bovine viral diare itu juga mematikan dan sifatnya kronis, jadi bisa sakitnya panjang dan mati. Oke, apakah boleh 1 bulan? Jangan dulu, ditahan dulu. Solusi yang saya berikan adalah stop dulu obat cacing. Jangan diberikan makanan yang bervariasi dulu, jangan dicombor, jangan dikasih konsentrat, jangan dikasih apapun. Coba jenengan memberikan dia rumput yang sudah dilayukan. Jadi carilah rumput yang sudah dilayukan. Jika ternyata, dan itu berikan beberapa minggu, 1 minggu atau 2 minggu, jangan amati. Artinya berikan suasana yang matang, suasana yang mapan di lambung sapinya jenengan dengan cara apa? Dengan cara stop pemberian obat cacing. Yang kedua, berikan single food, berikan 1 macam makanan saja, berikan rumput hijauan saja atau tebon-tebon saja. Yang maksudnya hijauan. Jangan pakai comboran, jangan pakai konsentrat, jangan pakai molase dan lain-lain. Jangan pakai jerami. Single food hijauan. Jenengan amati dalam waktu 1-2 minggu dan berikan minimal 10-12% dari berat badan secara jumlah. Secara kualitas pilihlah rumput-rumput yang segar, rumput yang bagus, tetapi dilayukan dulu untuk mengurangi kadar air. Dan jenengan harus mengevaluasi apakah selama ini kandangnya bersih, kandangnya nyaman, hangat, dan jangan-jangan ada faktor lain seperti kandang yang ternyata itu menimbulkan sapi stres, kontaminasi bakteri, makanan yang bermacam-macam sehingga lambung masih bingung penyesuaian kalian jenengan baru beli 1 bulan. Itu Mas viral-viral sudah saya jawab, semoga bisa memberikan solusi. Jangan lupa, semoga cepat sembuh. Pertanyaan yang ketiga, Sumanan Purnawati bertanya, Pak Dokter, sapi saya di gelambirnya kok keluar bentolan, kata orang Jawa kutil, apa bisa disembuhkan ya? Mohon pencerahannya. Jika yang dimaksud ini adalah papiloma seperti keropeng, seperti caplak, dan jumlahnya masih belum terlalu banyak, insya Allah masih bisa sembuh. Jadi jenengan bisa manggil dokter, bisa manggil mantri untuk melakukan treatment. Treatment pendekatannya biasanya ada 3. Dikelopek satu-satu, kombinasi dengan injeksi agar tidak tumbuh lagi. Diinjeksi jika belum parah, biasanya diinjeksi di lokasi yang sakit. Yang ketiga dibuat semacam vaksinasi ya, semacam ya, tapi tidak. Itu diambil, digerus, diencerkan, lalu disaring, dikombinasi dengan antibiotik dan diinjeksikan di bawah kulit untuk membuat semacam antibodi. Karena itu virus papiloma yang muncul di kulit seperti kutil tapi bentuknya kering. Oke, Sumanan Purnawati, semoga berkenan. Atau jenengan coba browsing-browsing dengan kata kunci skin papiloma pada sapi. Monggo, saya bantu gitu ya. Pertanyaan yang keempat, AS Tomo, Dok mau tanya, cara mengatasi sapi gondokan gimana caranya, Dok? Terima kasih. Sapi gondokan sudah sering kita bahas di video sebelum-sebelumnya. Sapi gondokan itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, jika gondokannya di satu sisi, bisa jadi itu abses atau bisa jadi itu infeksi dan radang pada kulit. Radang pada kulit bisa disebabkan oleh tertusuknya di bagian dalam, gusi, lidah, dan lain-lain, cingur ya. Atau ada luka tusuk di bagian luar yang menyebabkan radang dan infeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika terjadi simetris meskipun tidak besarnya sama, kanan atau kiri. Indikasi yang pertama adalah bisa merupakan gejala pembesaran kelenjar yang mengindikasikan ada infeksi di dada ke arah kepala. Oke. Yang ketiga, benjolan di sini itu mengindikasikan kekurangan iodium. Sama seperti manusia, tapi sudah jarang karena ada banyak garam beriodium. Itu menyebabkan pembengkakan kelenjar paratiroid di sini, sehingga kalau pada manusia gondokan itu kekurangan iodium. Maka yang harus jenengan lakukan adalah evaluasi kualitas pakan dan berikan garam beriodium pada minuman atau comborannya. Oke. Dan yang keempat adalah bottle jaw. Bottle jaw adalah indikasi dari masalah cacing hati. Biasanya dia simetris dan agak di tengah posisinya. Jika ini yang terjadi, jenengan bisa manggil dokter, meminta saran terbaik. Biasanya dokter akan memberikan obat cacing, disarankan pengulangan selama 2 minggu, diulang selama 3 bulan, dan digenjot nutrisi. Berikan hijauan yang berkualitas dan belikan polar atau atau konsentrat untuk segera memulihkan kondisi. Itu tadi gondokan ada 4 kemungkinan. Yang pertama abses, yang kedua infeksi
yang mengindikasikan ada pembengkakan, ya, diindikasikan ada pembengkakan. Yang ketiga, kekurangan iodium, dan yang keempat adalah batel jauh atau dia mengalami cacing hati. Solusinya sudah saya sebutkan tadi. Oke, pertanyaan yang kelima, M. Andi Sudirman. Assalamualaikum, salam ngarit beras-beras Pak Dokter. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Pak Dokter, dikasih mineral dan tetes tebu apa boleh dok? Boleh. Apa perbedaan mineral dan tetes tebu? Oke, mineral dan tetes tebu apa bedanya? Siap. Mineral adalah sebuah unsur yang sudah diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sapi yang tidak ada di dalam rumput. Jadi mineral ini adalah pelengkap nutrisi atau nutrisi yang dibutuhkan yang tidak ada di dalam rumput dan sudah dibuatkan buat kita untuk diberikan ke sapi. Jadi mineral, unsur-unsur yang dibutuhkan oleh sapi yang seharusnya ada di dalam rumput tetapi tidak ada di dalam rumput dan kita perlu melengkapinya. Mineral multivitamin biasanya jadi satu kemasan. Apa bedanya dengan tetes tebu? Sedangkan tetes tebu adalah semacam prebiotik atau dia punya sifat meningkatkan palatabilitas atau rasa atau pencernaan. Yang kedua, membantu memecah makanan di dalam lambung. Yang ketiga, membantu meningkatkan penyerapan makanan di dalam lambung dan usus. Yang keempat, membantu aroma feses agar tidak terlalu busuk. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan. Jadi beda. Mineral ini terkait dengan pemenuhan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tubuh. Sedangkan tetes tebu membantu tubuh untuk mudah mengolah si makanan yang berupa rumput ini tadi. Apakah boleh diberikan dua-duanya? Boleh, tidak ada masalah. Nutrisi dilengkapi oleh mineral, kemudian pencernaan dan pertumbuhan dibantu oleh tetes tebu atau molase. Molase sudah beberapa kali saya bikinkan khusus videonya, monggo jangan bisa lihat-lihat dan semoga bermanfaat. Oke, sekarang ada beres-beres dimanapun Anda berada. Itu tadi 5 pertanyaan, 5 konsultasi dari Laskar Ngarit yang sudah kita bahas satu persatu. Jangan lupa, please like, subscribe, komen, dan mohon dibantu video saya agar bisa menyebar dan bisa bermanfaat bagi peternak di Indonesia yang lebih luas. Sekian video dari saya. Matur nuwun, masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit, beres-beres semangat.